Istighfar kepada Allah kalau kita pernah mencuri milik mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memandang wajah mereka yang penuh dengan keberkahan dari Allah, tapi kita pandang dengan kebencian dan amarah. Istighfar kepada Allah kalau kita sering membohongi mereka. Demi Allah, kita akan sadar betapa mahal ayah dan ibu bagi kita ketika jenazah mereka nanti ada di hadapan kita. Di masa kecil ayah sering menggendong kita, mungkin besok kita yang akan menggendong jenazah ayah kita. Di masa kecil ibu selalu memandikan tubuh kita, mungkin besok kita yang akan memandikan sekujur jenazah tubuh ibu kita. Istighfar kepada Allah. Ya Allah, ampuni semua kebodohan kami yang pernah sibuk mencari surga yang jauh lalu melupakan surga kami yang dekat. Ampuni ya Rabb semua kedurhakaan kami kepada ayah ibu kami. Jangan kau jadikan anak-anak kami kelak membalas semua kezaliman kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan anak-anak kami kelak lebih baik dari kami. Ya Allah ya Rahman, bagi ayah ibu kami yang masih hidup, kami mohon kepadamu ya Rabb, jangan dulu engkau cabut nyawa mereka ya Allah sebelum kami berbakti kepada keduanya. Jangan engkau tutup mata mereka sebelum mereka melihat akhlak kami yang indah. Jangan kau kunci mulut mereka ya Rabbana sebelum kami mendengar kata ridha yang keluar dari lisannya. Kami belum siap berpisah dengan mereka. Kami belum siap melihat jenazah mereka. Kami belum siap memandikan jasad mereka. Kami belum siap membungkus jasad mereka dengan kain kafan ya Rabb. Kami belum siap melepaskan mereka ke alam kuburnya. Kami sayang dengan mereka, kami cinta dengan mereka ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabb, berikan kami kekuatan, berikan kami kesempatan kedua untuk memperbaiki semua kedurhakaan kami. Berikan kami kekuatan ya Allah agar kami bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umurnya. Ya Allah, jangan dulu engkau cabut nyawa mereka ya Allah. Kami belum siap berpisah dengan mereka. Kami mohon panjangkanlah umur mereka ya Allah. Sehatkanlah badannya, angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikan kami keluasan rezeki ya Allah, agar kami bisa membawa mereka menunaikan haji dan umroh ya Allah. Kami belum siap melihat jenazah mereka ya Allah. Kami mohon kepadamu, berikan kami kesempatan kedua ya Allah. Ya Allah ya Karim, ya Rauf ya Rahim, bagi orang tua kami yang sudah meninggal dunia, bagi orang tua kami yang sudah wafat ya Allah, kami mohon sayangilah mereka ya Allah seperti mereka pernah menyayangi hidup kami. Luaskanlah kubur mereka, hujani dengan rahmat dan maghfirah-Mu ya Rabb. Jadikan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jinan. Kami menyesal pernah memusuhi mereka ya Allah. Kami menyesal pernah membentak dan memaki-maki mereka ya Rahman. Kami menyesal pernah menggoreskan luka di hati mereka. Kami rindu dengan mereka. Kami rindu dengan mereka ya Allah. Kami rindu dengan ayah ibu kami ya Allah. Kami merindukan suasana pernah berjamaah dengan mereka. Kami merindukan pernah bercanda dan makan dengan mereka. Kami merindukan ingin bisa memeluk dan mencium mereka kembali ya Allah. Kami bodoh pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan itu ya Allah. Sekarang kami sadar ya Allah betapa mahal mereka ketika mereka pergi dan hilang meninggalkan kami selama-lamanya. Kami hanya punya satu harapan, bangkitkan kami,
bersama ayah ibu kami di dalam syurga bersama dengan nabimu. Semuanya kita bertaubat berjamaah, semuanya ikuti saya. Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, lebih baik menangis di dunia sebelum Allah membuat kita menangis selama-lamanya di akhirat sana. Masih ada kesempatan kalau Bapak Ibu ingin menghapus kedurhakaannya. Amalkan ayat Allah, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan akan menghapus keburukan. Kalau dulu kita membuat mereka menangis, sore ini saya tawarkan Bapak Ibu, ada jalan, ada cara untuk membuat mereka tersenyum di alam kuburnya. Bagaimana caranya? Ikuti program wakaf Al-Quran sebentar lagi. Saya sarankan Bapak Ibu, berlomba-lombalah nanti, angkat tangan, titipkan Al-Quran untuk arwah ayah ibu kita. Nabi yang menyuruh uhduri mautakum, kata Nabi sering-seringlah kirim hadiah buat mayit-mayit kamu. Sahabat bertanya, apa hadiah buat mayit? Ada dua, kata Nabi. Yang pertama sedekah, yang kedua adalah doa. Dan sedekah yang paling besar pahalanya, sedekah atas nama orang tua kita. Bapak Ibu nanti angkat tangan, ikuti wakaf Quran, niatkan pahala Quran buat orang tua yang masih hidup, buat keluarga yang masih hidup jadi keberkahan, buat yang sudah wafat minta jadikan itu ampunan untuk mereka. Kalau kita gagal berbakti dengan mereka di masa hidupnya, jangan ciptakan kegagalan, gak pernah ngirim amal kebaikan untuk mereka di alam kuburnya. Bapak Ibu jangan mimpi besok kita mati, anak cucu kita berwakaf atas nama kita, kalau kita gak pernah wakaf atas nama ayah ibu kita. Baik, 1 menit ke depan kita akan masuk ke seksi wakaf Al-Quran. Ini kesempatan untuk menghapus kedurhakaan kita. Tapi sebelumnya, sebelum saya masuk ke sana, saya boleh minum dulu nggak? Boleh? Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, emang beda kalau minumannya terasa sehat dan bawa berkah. Merek apa sih? Ternyata mereknya Ajwa. Ibu bapak mohon doanya ya. Ini minuman yang lagi viral di Kalimantan. Berapa banyak yang minum air Ajwa ini, kistanya sembuh, miumnya, keputihannya, kolesterolnya, ambiennya sembuh. Minuman ini perusahaan saya yang kelima, mohon doanya. Ini dikhotamkan Quran 30 juz di setiap mata air yang ditemukan. Dibikin pabrik, produksinya didengarkan Quran. Bapak Ibu, Quran itu obat, air itu hidup. Kalau digabung akan melahirkan kekuatan yang sangat dahsyat. 30 merek minuman sudah diadu, dikalahkan oleh Ajwa. 30 merek minuman sudah kalah. Air kangen saja kalah, apalagi yang gak kangen. Hari ini 1 menit ke depan, izinkan tim Ajwa mendemokan dahsyatnya ayat Al-Quran. Bapak Ibu lihat ke depan, kita akan demokan dahsyatnya ayat Al-Quran. Lihat ke depan semuanya. Saya namakan Ajwa, ngambil berkah kurma Nabi yang ada di Madinah. Ajwa, Ajwa, nama dari Nabi, enak disebut, enak didengar. Silakan. Hari ini kita adu Ajwa dengan minuman paling besar di Indonesia. Saya lepaskan mereknya, masih disegel. Ternyata di Indonesia 80% minuman dikuasai perusahaan Yahudi dengan berbagai macam mereknya. Yahudi kalau bikin usaha untungnya pasti buat Israel. Kalau nyampe ke Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Siapa pembeli terbesar mereka?
adalah majelis taklim kita. Kita penyumbang peluru untuk Palestina, membunuh saudara kita sendiri. Maka saya titip pesan ibu-ibu, mulai hari ini haramkan minuman kafir, haramkan minuman Yahudi masuk ke dalam masjid dan pengajian kita. Lebih baik cari dulu produk muslim. Ada Ajwa, ada Sekumpul, ada Amanah, ada Dalwa, ada Azikro, banyak minuman milik orang Islam. Saya titip pesannya, keluar dari majelis ini yang mau makan di restoran, makanlah dulu di restoran milik kaum muslimin. Yang mau belanja, belanjalah di warung milik orang Islam. Kalau pedagang muslim kaya, demi Allah zakat dia bertambah, sedekah dia makin banyak. Syiar agama sepertinya akan ada di mana-mana. Stop, jangan sibuk memperkaya lawan-lawan kita. Untungnya dia ambil dari kita, menghancurkan agama kita. Baik, sekarang lihat ke depan. Kalau minuman ini untungnya buat Israel, doakan air Ajwa, untungnya kita kirim buat Palestina. Takbir. Sekarang lihat ke depan. Nanti akan diputar air. Kita teteskan betadin beberapa tetes. Nanti kita aduk-aduknya jangan pakai sendok besi, zat besi merusak kandungan air. Lihat airnya berubah warnanya dari bening menjadi kuning. Kuning bahasa Arabnya asfar, bahasa Inggrisnya yellow, bahasa Jepangnya hafalin ya, karu. Karu. Banyak orang Jepang di sini ya. Sekarang kita adu dengan minuman milik kaum muslimin. Lihat ke depan. Namanya Ajwa, Ajwa, Ajwa. Apa namanya? Nama dari Nabi, silakan. Kita teteskan betadin beberapa tetes. Setelah ini kita akan aduk. Aduknya jangan pakai sendok besi, zat besi merusak kandungan air. Pakai plastik atau sedotan. Lihat ke depan. Ajwa ketika masuk ke perut akan membersihkan kotoran yang ada di dalam perut. Perut kita kotor. Penyakit itu berasal dari perut. Tapi kalau minumannya Ajwa, dia sehatkan perut kita. Maka lihat ke depan baik-baik. Bapak-bapak yang suka merokok, nikotin nempel di paru-paru Pak, sampai mati nggak akan hilang Pak. Kecuali minum zam-zam. Kalau nggak ada zam-zam, minum Ajwa Pak, dia bersihkan. Ibu-ibu mohon maaf kalau datang haid, datang bulan, selalu diawali dengan sakit pinggang, sakit perut kan. Nanti coba minum Ajwa, tidak ada sakit pinggang, sakit perut. Acil kalau datang haid, darah haid itu kan kotor, berhentinya 6 hari, kadang-kadang 10 hari, kadang-kadang 11 hari kan. Bapak-bapak berapa hari? Nanti ganti minumnya ya, minum Ajwa 4 hari, darah haid berhenti, bersih. Nanti buktikan. Sekarang kita tes yang terakhir. Anak-anak lihat ke depan. Ini berhubungan dengan makanan kesukaan kalian. Mie instan apapun berbahaya. Kalau yang pertama tes menggunakan cairan, tes yang kedua menggunakan media makanan. 80% makanan di sekeliling kita berbahaya, mengandung kimia, pengawet, formalin. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya karena tidak pernah makan racun. Orang sekarang muda-muda sudah rojiun, makanannya beracun. Adik saya usianya 28 tahun, kena kanker payudara stadium 4 lanjut. Kenapa? Suka makan mie. Sekarang lihat ke depan. Lihat ke depan. Masih berani makan mie. Sekarang kita angkat minuman yang berwarna biru. Ini baru 1 sendok mie masuk ke perut kita. Belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Ini pasti kimia yang menempel, ini pasti formalinnya, ini pasti pengawetnya. Inilah jadi kanker nanti ke depan, pasti mematikan. Tapi kalau minumannya Ajwa, racun apapun dinetralkan karena ada unsur antioksidan, alkali tinggi, mikrokluster. Semua unsur ini Ajwa pelajari dari air Zam-Zam. Maka Ajwa belajar dari kandungan Zam-Zam, pasti nambah berkah. Jangankan racun, sihir bisa hilang minum Ajwa. Kenapa? Ada Quran menyatu di dalamnya. Sekarang kita tempelkan minuman apa yang lebih sehat, yang lebih berkah.
Barakallahu fiik. Baik, sekarang Ajwa sudah masuk di Kalimantan Selatan. Selanjutnya nanti kita daulat Ustadz Mansur jadi duta Ajwa untuk Palestina. Nanti dapatkan Ajwanya dari Habib Muhammad, beliau distributornya. Nanti turun ke Ustadz Mansur, ibu bapak pengajian beli dari beliau. Untungnya kita bantu Palestina, kita bantu majelis taklim guru kita. Itu lebih berkah daripada bantu Israel sana. Bujur? Bujur? Baik, nanti setelah wakaf saya ajak zikir ruqyah 1 menit, mau? Mau? Kita hapus nama kita yang pernah nyumbang Israel. Niatkan beli Ajwa, kita sumbang Palestina. Bapak Ibu lihat, semua botol minuman, semuanya botolnya lembek. Nggak jaminan botol begini menjaga kualitas airnya, enggak. Tapi ibu bisa pegang botol Ajwa, keras. Botol yang paling eksklusif dari semua botol minuman mineral, saya pastikan. Dan satu-satunya botol yang warna hijau, minuman mineral sedunia cuma Ajwa. Ngambil berkah warna kesukaan Nabi. Sekarang kita lihat tutup botolnya. Semua tutup botol minuman, silakan. Tipis, nyambung dengan botolnya, gampang dipalsukan. Bapak Ibu silakan cek Ajwa. Botol paling termahal dari semua botol minuman, tebal. Tebal. 2 unsur yang kami bedakan biar tidak mudah dipalsukan. Minumannya hebat, ada kandungan zam-zamnya, ada Al-Qur'annya. Minuman yang hebat harus dikemas dengan botol yang dahsyat. Betul? Baik, Bapak Ibu, nanti di akhir ini kita wakaf Quran dulu, kita kumpulkan Quran. Kabar baiknya yang ingin wakaf Quran tidak harus bayar sekarang, bisa dicicil, dapat pahala duluan. Nanti setelah wakaf kita akan zikir Ajwa. Buka tutup botol Ajwanya, saya bimbing doa dari Rasulullah. Nanti pegang tempat yang dirasakan sakit di tubuhnya. Dulu ada sahabat Nabi datang menghadap Nabi, "Ya Rasul, saya sakit badan saya." Kata Nabi, "Letakkan tanganmu di tempat yang kau rasakan sakit." Nabi bimbing doa, sembuh penyakitnya. Nanti ibu-ibu setelah ini pegang tempat yang dirasakan sakit. Saya titipkan doa dari Rasulullah. Kalau sakit kepala, pegang kepalanya. Sakit gigi, pegang giginya. Sakit hati, pegang apanya? Hatinya. Sakit kaki, pegang kakinya. Kemarin ada yang pegang dompetnya. Nanti setelah ini kita zikir. Siap? Baik, kita berikan kesempatan dulu kepada komunitas menjelaskan berapa nilai wakaf 1 Al-Qur'annya. Bapak Ibu, kabar baiknya yang ingin wakaf Quran tidak harus bayar hari ini. Maka angkat tangan, banyak-banyak kirim pahala Quran. 30 Quran, 20 Quran, 10 Quran, 50 Quran. Niatkan pahalanya, tabungan buat kita nanti kalau meninggal dunia. Jadi berkah anak cucu kita jadi penghafal Quran. Niatkan juga buat hadiah buat arwah ayah ibu kita, kakek nenek kita. Baik, silakan Ustaz. Syukran hadir atas waktu yang sangat mulia ini. Baik ayah bunda Jumat sekalian, di kesempatan yang amat sangat mulia ini dalam program Wakaf 1 Juta Al-Quran dan Pembinaan, kami sampaikan bahwasanya Jumat sekalian, 1 mushaf Al-Quran wakaf ini nilainya Rp100.000. Rp100.000 jemaah, tidak hanya harga dari satuan dari Al-Quran tersebut. Di dalamnya sudah termasuk mendistribusikan Al-Quran wakaf ini ke tempat saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkannya, membantu pembinaan mengaji, mengiring dai-dai ke pelosok, dan juga membantu membangun musola di tempat-tempat yang terisolir. Ibarat pepatah jemaah, sekali kita mendayung 1, 2, 3 pulau yang terlampaui. Artinya apa? Sekali saja kita ikut berdonasi Al-Quran wakaf pada sore yang berbahagia ini, insya Allah pahalanya akan berlipat ganda dan akan panjang ceritanya ketika kita sudah meninggal dunia nantinya. Dan kabar baiknya, seperti yang disampaikan oleh Tuan Guru kita, bagi jemaah yang berwakaf di sore ini sifatnya komitmen. Artinya apa? Tidak harus dibayar tunai pada hari ini, cukup sama-sama kita luruskannya. Angkat tangan, ada kita yang menghampiri, kami berikan nomor rekening atas nama lembaga ini, dan masih kita bisa menyicilnya dosa-dosa dan dosanya lagi. Artinya masih ada kesempatan untuk kami dan kabar gembiranya lagi bagi yang muda
Belum ampihan. Belum ampihan. Hujan. Mana pengediaman? Udah harus tuh iPad kan. Hah? Di Kada kalau masuk lagi lah. kalau di luar misalnya. Hah? Di luar. Di luar mana? Di sampean situ, Bang. Kaden lang pengajiannya. Di teras itu. Hah? Teras. Teras langgar. Awasnya lah. Belum ampihan lah. Belum. Bahan nak nanya. Oh, mau pakai tonggo? Berdua. Itu yang beda. Di luaran ni ada kediaman. Di mana? Tentang Ramadan. Ada. Tentang mana? Di situ ay. Masuk ke dalam juga lah. Bukan belikan. Aduh, Bah. bukan.